Pada video ini akan dijelaskan mengenai transformasi dasar beberapa fungsi, meliputi pergeseran terhadap sumbu Y ataupun sumbu X, kemudian pemampatan fungsi ataupun peregangan fungsi terhadap sumbu Y juga sumbu X, serta pencerminan dari sebuah fungsi. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat dulu sebagai berikut. Diberikan grafik fungsi Y sama Fx, jadi grafik ini kita udah tahu, dan C adalah bilangan yang positif. Maka grafik Y sama dengan Fx ditambah C, kita perhatikan bahwa ini sama dengan Y yang semula ditambah C. Maka ini merupakan grafik Y sama Fx digeser sejauh C ke arah atas. Sedangkan grafik Y sama Fx min C merupakan grafik dari Fx yang digeser sejauh C ke bawah. Ini saya rasa mudah dipahami karena tinggal nilai Y yang lama dinaikkan atau diturunkan. Hal ini akan kita lihat melalui sebuah program yang bernama GeoGebra supaya lebih jelas. Nah, ini adalah software namanya GeoGebra. Software ini bersifat free, artinya bisa di-download dari internet dan bersifat tidak usah membayar. Nah, saya sudah mendefinisikan sebuah fungsi seperti ini. Ini di sini gambarnya fungsi ini. Nggak penting fungsinya ekspresi fungsinya apapun. Coba kita lihat ini. Fungsi ini. Ini saya mendefinisikan Fx ditambah 3. Jadi C-nya 3. Kita lihat grafiknya. Grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi Fx tambah 3 itu tak lain lah grafik Fx semula. Di setiap titik kita naikkan 3 satuan. Ini naik 3 satuan. Dari yang biru ke yang warna oranye atau coklat ini naik 3 satuan nilai Y-nya. Kemudian coba kita lihat kalau dikurangi. Ini Fx min 4. Kita lihat grafiknya. Oh, ini slow ke sini. Oke. Ini adalah Fx kurang 4. Artinya grafik semula ini di setiap titik nilai Y-nya dikurangi 4. Ini turun 4 semua. Turun 4. Oke, itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kalau grafik Fx min C dan Fx tambah C. Sebenarnya ini sama aja dengan yang atas, cuma sekarang yang digeser adalah pada arah sumbu X, jadi pada arah horizontal. Fx min C adalah grafik Fx semula digeser sejauh C ke kanan. Hati-hati ininya minus, malah dia bergesernya ke kanan. Sedangkan kalau Fx tambah C itu digeser sejauh C ke kiri. Nah, bukti dari pergeseran ini dapat dilihat, ini saya berikan satu buktinya di sini. Saya nggak akan bahas ini. Bagi yang tertarik silakan diklik hyperlink ini, nanti akan keluar buktinya. Tapi kita akan amati ini melalui GeoGebra. Oke, kita lihat lagi ke GeoGebra-nya. Ini coba kita lihat fungsi ini. Ini saya mau menggambar Fx kurang 3. Tadi ini adalah gambarnya grafik Fx digeser ke kanan sejauh 3. Coba kita tampilkan. Ini selalu ke sini dulu. Ini yang tadi saya tutup dulu supaya nggak mengganggu. Kemudian kita tampilkan ini. Ini adalah
Oh, sorry, yang abu-abu adalah fx kurang 3. Jadi dia digeser 3 satuan ke kanan. Nih, grafik biru, setiap titiknya digeser 3 satuan ke kanan. Hasilnya adalah yang abu-abu. Kemudian kita coba lihat lagi, ini yang ini ya. Ini adalah fx tambah 3. Ini artinya grafik fx digeser ke kiri sejauh 3. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Sorry. Ini. Nah, hasilnya adalah ini. Ini yang biru fx, ini fx kurang 3. Dia digeser 3 satuan ke kiri. Sorry, fx plus 3. Itu digeser ke kiri sejauh 3 satuan. Oke, itu mengenai pergeseran grafik fungsi. Kita kembali ke slide-nya. Nah, pada gambar di bawah ini diberikan beberapa contoh mengenai pergeseran tersebut. Dan mungkin udah jelas dengan penjelasan tadi. Nah, berikutnya kita akan lihat transformasi yang lain. Coba, diberikan fungsi Y sama fx. Dan C ini bilangan yang lebih besar dari 1. Jadi tidak hanya positif, tapi lebih besar dari 1. Maka grafik Y sama dengan C kali fx, ini sebenarnya akan terlihat jelas. Kalau C-nya misalkan 2, berarti 2 kali fx, artinya apa? Grafik semula, setiap titik Y-nya, ordinatnya, dikalikan C, atau dikalikan 2, kalau C-nya 2. Sedangkan kalau dikalikan 1 per C, sama aja. Kalau C-nya 2, maka tinggi grafiknya dibuat menjadi setengahnya. Nah, kita lihat lagi hal ini melalui tayangan GeoGebra berikut ini. Coba. Ini yang ini. Ini saya akan gambar 2 kali fx. 2 kali fx. Sementara ini saya tutup dulu yang tadi. Oke. Kenapa masih ini juga saya tutup dulu. Sekarang kita lihat yang ini. Mana tadi ini nih, 2 kali fx. Nah, 2 kali fx artinya, sorry, ini berapa? 2 kali fx ya, betul. Ini artinya setiap titik di sini, setiap titik di yang biru, dikalikan 2. Ini puncaknya ada di 4, dikalikan 2 jadi 8. Ini kira-kira berapa? Ini 3 di sini, tingginya menjadi 6. Jadi setiap titik ya di grafik biru, nilai Y-nya dikalikan dengan 2. Ini demikian yang negatif juga dikali 2, jadi makin rendah dia. Nah, kalau yang berikutnya, kita lihat ini. Grafik dari setengah fx. Berarti yang biru, setiap Y-nya dikali setengah. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini. Nah, hasilnya adalah yang merah. Itu setiap titik Y di yang biru dikalikan setengah. Oke, kita balik lagi ke yang berikutnya. Ini saya tutup dulu grafiknya. Nah, kemudian ini yang agak kadang-kadang membingungkan, tetapi sebenarnya jelas ini ya. Grafik Y sama dengan F dari CX. Kalau tadi C-nya ada di sini, C kali nilai fx semula. Kalau ini X yang dikalikan. Nah, kalau X-nya yang dikalikan, ini maka transformasinya merubah grafik
pada arah horizontal. Kalau F kali CX, ini maka grafiknya akan memampat, seolah-olah dipadatkan, ditekan ke arah sumbu Y, gitu ya, dengan faktor C. Sebaliknya kalau F dari 1/CX, itu grafik semula diregangkan, ditarik menjauhi sumbu Y. Coba kita lihat demonya melalui GeoGebra. Ini, yang ini, saya lihat. Ini saya mau menggambar grafik F dari 3X. Ini artinya setiap titik pada arah horizontal nanti akan menjadi ditarik sepertiga ke arah sumbu Y. Jadi bukan dikali 3 ya, hati-hati. Coba kita lihat. Ini selalu ke sini. Nah, F dari 3X ini seperti ini. Artinya setiap titik di yang biru, misalkan yang istimewa ini. Ini X-nya 3, dikalikan sepertiga, jadi 1 ini. Tingginya sama. Yang ini dibikin jadi sepertiganya ke sini. Jadi nilai X-nya jadi sepertiganya. Ini kira-kira 1,5, menjadi sepertiganya ya setengah. Ini berapa? 3,5, sepertiganya jadi sekian. Dan seterusnya. Kemudian grafik yang ini. Sekarang 1/3X. Kalau 1/3X, ininya kurang dari 1 tapi positif. Itu maka grafiknya diregangkan. Malah ditarik gitu. Setiap X-nya ditarik dengan faktor 3 ke arah menjauhi sumbu Y. Coba kita lihat grafiknya. Ini. Nah, ya agak besar, saya perkecil supaya kelihatan semua. Jadi yang biru semula ini, setiap titik X-nya diregangkan 3 kali. Contohnya ini, yang gampang titik 2 ini di sini. Jadi ini 2, X-nya 2 di situ. Menjadi X-nya 6 ke sini. Tingginya sama. Di sini, misalnya X-nya 3 di sini. Diregangkan menjadi 9 di sini. Jadi setiap titik pada grafik yang biru semula, X-nya dikalikan 3 menjadi meregang grafiknya. Gitu ya, ini 3,5 dikali 3 menjadi 10,5. Tingginya sama, ini tingginya 0, yang ini di sini juga tingginya 0. Oke, itu mengenai peregangan. Yang lain transformasinya adalah ini. Y sama dengan min Fx. Kalau ini mudah. Kita lihat bahwa dari grafik Fx semula, sekarang dikali min. Berarti nilai Y-nya kalau tadinya positif, jadi negatif. Kalau nilai Y-nya negatif, jadi positif. Jadi tak lain nilai adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lihat lagi. Ini, yang ini kalau nggak salah. Ya, ini min Fx. Kita lihat grafiknya. Selalu ke sini, nggak tahu kenapa. Ini, terus pindah ke bawah dia. Ini saya hapus dulu yang tadi, disembunyikan dulu. Ini adalah Y sama dengan min Fx. Jadi semua yang biru, nilai Y-nya menjadi minus ya, atau dicerminkan terhadap sumbu X. Ini 1, di sini min 1. 4 menjadi min 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kalau dikalikan minusnya, itu variabel bebasnya. Nah, ini grafiknya akan merupakan pencerminan terhadap sumbu Y.
Karena apa? X-nya di sini diganti dengan min X. Gitu ya. Oke. X-nya berubah menjadi min X. Kita lihat lagi. Ini adalah yang ini. Kita lihat ini F sama dengan min X. Saya akan gambar. Ini saya sembunyikan dulu. Sekarang yang P ini. Nah, ini adalah F min X. Yang ini Fx, ini F min X. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Baik, jadi dengan menggunakan software GeoGebra ini memudahkan kita mengamati grafiknya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, ini diberikan beberapa grafik. Berdasarkan ini tadi, kalian bisa amati ini sendiri. Oke, sekian mengenai transformasi dasar dari grafik. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contohnya. Nah, kita akan melihat contoh berikut. Diberikan grafik Y sama dengan akar X yang bentuknya seperti ini. Gunakan aturan transformasi untuk menggambar grafik-grafik ini. Kita akan gambar satu persatu. Yang pertama, Y sama dengan akar X dikurangi 2. Ini tak lain adalah, kalau ini Fx, yang semula saya sebut Fx, ini tak lain Fx dikurangi 2. Artinya nilai Y dari grafik semula diturunkan 2 satuan, ya, Y-nya dikurangi 2. Ini diturunkan 2 satuan. Hasilnya seperti ini. 0 jadi di min 2. Ini turun 2 jadi sekian. Dan seterusnya. Nah, akar X min 2. Apa hubungan dengan Fx semula? Berarti ini adalah F dari X min 2. Ya. F dari X min 2 kalau ini fungsi F. Itu tak lain adalah grafik ini digeser ke kanan, X-nya yang berubah, sejauh 2 satuan. Jadi grafik semula ini geser ke kanan 2 satuan. Nah, ini hasilnya. Jadi yang di 0 ini geser ke kanan 2 satuan. Berikutnya, min akar akar dari X. Ini kalau tadi ini Fx, ini adalah min Fx. Jadi dia dicerminkan terhadap sumbu X, ya. Nilai Y-nya jadi negatifnya. Yang ini menjadi negatifnya. Hasilnya seperti ini, ya. Setiap titik nilai Y-nya jadi negatifnya ini. Titik yang ini lebih tinggi, negatifnya lebih rendah lagi. Y sama 2 akar X. Ini berarti Fx dikali 2. Jadi setiap nilai Y-nya dikalikan 2. Ya. Hasilnya seperti ini. Di sini sekian, ini dikali 2 jadi sekian. Oke. Yang terakhir, Y sama dengan akar min X. Ini berarti hubungannya dengan Fx, fungsi ini adalah sama dengan F dari min X, ya. Jadi di sini X, ini berubah jadi min X. F dari min X adalah tadi pencerminan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi ini fungsi semula Fx dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya adalah gambarkan grafik dari ini, tetapi melalui pergeseran atau transformasi fungsi. Coba kita lihat, ini saya buat menjadi kuadrat sempurna dulu. Bentuknya seperti ini. Nah, menggambarnya kita mulai dengan fungsi kuadrat. Jadi, awalnya menggambar Y sama dengan X kuadrat saja. Ya, Y sama dengan X kuadrat.
Oke, ini sama X kuadrat. Kemudian separoh-separoh kita ubah. Sekarang saya gambar X tambah 3 kuadrat. Kalau ini grafik fx, berarti X tambah 3 kuadrat, itu lain sama dengan fx tambah 3 ya. Kalau ini fx, kita gambar fx tambah 3. Jadi yang dirubah x-nya, dia lain pergeseran ke kiri sejauh 3 satuan. Oke, hasilnya seperti ini. Dari yang biru digeser semua 3 satuan ke kiri. Yang 0 jadi min 3. Nah, ini udah kita gambar. Sekarang ditambah 1. Berarti grafik yang tadi kita tambah 1. Berarti nilai Y-nya dinaikkan 1 dari yang merah. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, itu contoh kedua. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Berangkat dari grafik Y sama dengan sin X, gambarkan grafik dari Y sama dengan sin 2X. Nah, kita lihat tadi kalau saya punya grafik fx, ini adalah f2x. f2x tak lain adalah pemampatan dari grafik semula dengan faktor 2, pemampatan pada arah X. Jadi dimampatkan mendekati sumbu Y. Ditekan gitu ya. Kita lihat gambarnya. Oh iya, ini pemampatan udah saya sebut barusan. Jadi kalau ini grafik sin X, kita jangan lihat banyak-banyak, sekian aja 0 sampai pi, maka ini dimampatkan dengan faktor 2 mendekati sumbu Y. Apa yang dimampatkan? Nilai X-nya. Di sini pi per 2 dimampatkan dengan faktor 2 jadi pi per 4. Jadi yang titik di sini berubah menjadi di titik pi per 4. Tingginya sama. Yang titik pi dimampatkan dengan faktor 2 menjadi pi per 2. Jadi yang pi di sini jadi pi per 2. Yang 0 dimampatkan ya tetap 0. Jadi yang lengkungan ini sampai sini 0 sampai pi, sekarang berubah menjadi 0 sampai pi per 2. Nah, daerah lainnya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian, periode dari grafik ini adalah, sekarang kalau ini periodenya adalah mengulangnya setelah 2pi, mengulang lagi setelah 2pi. Kalau sekarang periodenya menjadi setengahnya ini, sampai pi, mengulang lagi. Jadi periodenya adalah pi, gitu ya, setengah dari yang semula. Oke, contoh berikutnya. Berangkat dari grafik Y sin X, gambarkan grafik dari Y1 min sin X. Ya. Nah, caranya bagaimana? Saya udah tahu grafik sin X yang standar. Nah, saya gambar dulu grafik min sin X. Min sin X dulu. Min sin X tak lain grafik semula, nilai Y-nya diminuskan ya. Kalau ini fx, min sin X aja, adalah min dari fx semula. Jadi, lengkungan ini kalau diminuskan, nilai Y-nya menjadi melengkung ke bawah gitu ya. Yang melengkung ke bawah di sini, balik jadi ke atas. Jadi bayangkan grafiknya yang ini menjadi seperti ini. Bayangkan gitu ya. Itu min sin X. Kemudian grafik min sin X ini ditambah 1. Nah itu setelah menjadi grafik ini yang saya gambar di awang-awang kayak gini, ditambah 1. Nilai Y-nya naik ke atas 1. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini setelah setelah diminuskan dan ditambah 1. Begitu.
Pada contoh berikutnya kita akan membahas mengenai hours of daylight. Hours of daylight ini menyatakan panjangnya siang di suatu daerah atau di suatu kota berdasarkan ketinggian tempatnya. Kalau seperti kota Bandung, Jakarta yang berada di sekitar Khatulistiwa, tentunya panjangnya siang itu konstan sekitar 12 jam. Tetapi kota-kota yang ketinggian tempatnya jauh dari Khatulistiwa, panjangnya siang dengan malam itu kadang-kadang berbeda. Nah, di sini grafik ini menyatakan panjangnya siang berdasarkan ketinggian tempat terhadap garis lintang. Kota Philadelphia terletak pada ketinggian kira-kira 40 derajat lintang utara ya. Jadi kalau diamati di grafik ini, kota Philadelphia adalah mengikuti garis atau kurva yang berwarna biru. Nah, tentukan model matematika yang menyatakan lamanya siang sebagai fungsi dari waktu sepanjang tahun. Jadi kita akan merumuskan ini melalui sederetan transformasi fungsi. Oke, untuk menjawabnya saya akan pindah ke slide berikut ini. Ini saya gambar ulang grafiknya. Tinggal dicopas aja, dikopas. Nah, kita akan merumuskan ini ke kanan adalah waktu, katakan dalam hari. Kita melihatnya dalam hari, kemudian yang sumbu tegak adalah menyatakan lamanya siang. Kita lihat kurva biru ini mirip dengan kurva grafik sin X ya. Cuma tentunya telah digeser, telah dimampatkan atau lain-lain. Kita akan merumuskannya. Kita lihat grafik yang biru ini mempunyai ketinggian maksimum sekitar 14,8. Ini dikira-kira aja dari grafik. Dan paling rendah kira-kira 9,2 ini saya pakai. Jadi grafik biru yang mirip dengan grafik fungsi sin ini mempunyai amplitudo, nilai maksimumnya dikurangi nilai minimumnya dibagi 2, sama dengan 2,8. Jadi grafik yang cocok adalah bentuknya 2,8 kali sin T. T-nya waktu dalam hari. Tapi tentunya ini masih harus kita ubah. Dia menyatakan hanya grafik fungsi sin yang dimulai di 0, amplitudonya 2,8. Nah, sekarang kita ubah sedikit. Kita cocokkan supaya menjadi grafik yang biru. Kita lihat bahwa grafik yang biru ini akan berulang setiap 365 hari atau 1 tahun. Berarti periode grafik yang biru ini adalah 365 hari. Nah, bagaimana kita merumuskan fungsi sin tadi, tapi periodenya 365. Untuk ini tuh coba perhatikan yang tabel ini. Kalau kita punya sin T, periodenya kita ketahui 2pi. Atau 360 derajat ya, berulang. Kalau sin 2T ini dimampatkan setengahnya, maka periodenya menjadi pi. Atau 2pi dibagi 2. Kalau saya punya sin AT, A-nya konstanta sembarang, maka periodenya adalah 2pi dibagi A. Kalau saya punya sin 2pi per B kali T, maka periodenya adalah 2pi dibagi ini. 2pi dibagi 2pi per B atau B. Jadi, yang berbentuk seperti ini periodenya B. Saya pengen fungsi sin yang periodenya tadi 365. Karena 365 itu dari 1 tahun ya.
Nah, 365 maka haruslah bentuknya seperti ini. Tadi kalau periodenya B, fungsi sinnya ada koefisiennya seperti ini. Kalau 365, ya kita ganti B-nya dengan 365. Maka yang cocok supaya periodenya 365 hari, saya ganti fungsi sin tadi dengan sin ini. Amplitudenya tetap, ya, nggak berubah. Setelah itu, kita lihat. Grafik ini, kalau yang ini kan grafiknya mulai di 0,0. Gitu ya, dengan periode sekian, 365. Sekarang grafik yang biru ini mulainya bergeser ke kanan sebanyak berapa ini? Ini bulan Maret. Kalau kita ngitungnya dari bulan awal Januari sampai Maret itu ada sebanyak 3 kali 30, 90, ada yang 31 hari, jadi 92 hari. Tapi ini belum sampai Maret, Maret ini, akhir Maret ini, ya ini dari awal sampai sini kira-kira, sebutlah karena ini dari grafik, kita kira-kira 81 hari. Gitu ya. Sehingga grafik sin yang kita bangun tadi, kita geser ke kanan sejauh 81 hari. Sehingga saya ubah ini menjadi ini. Sin dari 2pi per 365T diubah menjadi sin dari 2pi per 365 kali T min 81. Ingat kalau Fx diubah jadi Fx min C, itu bergeser sejauh C ke kanan. Ini grafik sin digeser 81 ke kanan menjadi T min 81. Nah, ini grafiknya, tapi kita mulainya tidak di titik 0, tapi naik, ini grafiknya naik. Naiknya sejauh 12 ini. Ya, sejauh 12 ke arah vertikal. Jadi grafik ini kita transformasikan lagi, dinaikkan 12. Nah, maka grafik ya, ini persamaan yang terakhir itu merepresentasikan grafik yang biru. Dan ini menyatakan panjangnya siang pada setiap saat di kota Philadelphia untuk T tertentu. Itu ya, waktu T-nya 0 itu berarti tanggal 1 Januari. T-nya 92 berarti itu akhir Maret dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah merumuskan mengenai panjangnya siang di kota Philadelphia sepanjang tahun. Oke. Itu penjelasan rincinya. Kalau di sini hanya ada penjelasan globalnya aja. Sehingga kenapa diperoleh ini. Sorry, ini bukan sin, tapi harusnya sin saja. Nanti saya revisi lagi. Baik, itu contoh terakhir mengenai transformasi fungsi.